Sahabat Bawaslu Kota Batu, di video sebelumnya kami telah menjelaskan terkait tata cara penyelesaian sengketa antar peserta pemilu. Bagaimana, sudah paham? Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai alur penyelesaian sengketa pemilu antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Apa itu sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu? Berdasarkan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu terjadi karena adanya hak calon peserta pemilu atau peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU pada tahapan pemilu tertentu. Penyelesaian sengketa proses pemilu dilaksanakan melalui tahapan 1. Menerima permohonan, 2. Mengkaji permohonan melalui verifikasi formal dan verifikasi material, 3. Melakukan mediasi antara pihak yang bersengketa, 4. Melakukan adjudikasi antara pihak yang bersengketa, dan 5. Memutus antar pihak yang bersengketa. Dalam hal penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara, Bawaslu membutuhkan waktu paling lambat 12 hari kerja sejak permohonan oleh pemohon diregister. Siapa yang berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu? 1. Pemohon merupakan pihak yang dinyatakan belum memenuhi syarat BMS atau tidak memenuhi syarat TMS untuk ditetapkan sebagai peserta pemilu, meliputi: pertama, partai politik calon peserta pemilu yang mendaftar ke KPU atau KPU provinsi sesuai kewenangannya sebagai peserta pemilu. Kedua, bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU, atau ketiga, bakal pasangan calon yang mendaftar ke KPU. 2. Partai politik peserta pemilu yang mendaftar bakal calon anggota legislatif yang dinyatakan oleh KPU, BMS, dan TMS sebagai calon anggota legislatif pada pemilihan umum. 3. Pihak yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu. Pertama, partai politik peserta pemilu. Kedua, calon anggota DPD, dan atau ketiga, pasangan calon. Kemudian, termohon dalam sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu adalah KPU sebagaimana tingkatan. Lalu, bagaimana tata cara permohonan sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu? Pemohon dapat menyampaikan permohonan secara langsung di kantor Bawaslu pada hari dan jam kerja pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan 4 waktu Indonesia Barat untuk hari Senin dan Kamis, dan pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai 4.30 pada hari Jumat. Dan pemohon juga dapat menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu secara tidak langsung melalui aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa atau SIPS. Permohonan disampaikan kepada Bawaslu sesuai tingkatan, paling lama 3 hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU sebagaimana tingkatan yang menjadi sebab sengketa antara peserta dan penyelenggara pemilu. Penerimaan permohonan secara langsung dilakukan oleh petugas penerima permohonan sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu dengan memeriksa dokumen permohonan yang diajukan oleh pemohon yang terdiri atas 1. Permohonan pemohon, yakni formulir model PSPP 1 terkait permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, yang terdiri atas 1 rangkap asli yang sudah ditandatangani dan bermaterai 10.000, serta 3 rangkap fotokopinya. Dan dokumen diserahkan kepada petugas berupa dokumen cetak dan digital dalam format Word. 2. KTP elektronik atau surat keterangan kependudukan lain sesuai per-UUan yang terdiri atas 4 rangkap fotokopi dari KTP ataupun surat keterangan kependudukan lainnya sesuai per-UUan. 3. Daftar alat bukti yang terdiri atas 1 rangkap asli yang sudah ditandatangani dan bermaterai 10.000 serta 3 rangkap fotokopiannya. Dan dokumen diserahkan kepada petugas berupa dokumen cetak dan digital dalam format Word. 4. Objek sengketa yang terdiri atas 4 rangkap fotokopi dari dokumen asli dan jika dicantumkan sebagai alat bukti, objek sengketa dibubuhi materai cukup dan dilegislasi di kantor pos. 5.
Alat bukti yang terdiri atas satu rangkap dibubuhi materai cukup dan dilegislasi di kantor pos pada halaman pertama setiap alat bukti surat atau dokumen. Tidak setiap lembar dokumen atau surat. Contoh, jika alat bukti surat atau dokumen berupa surat keputusan daftar calon sementara, materai dan legislasi cukup dibubuhkan pada halaman pertama surat keputusan daftar calon sementara. Dan 3 rangkap fotokopi dari dokumen aslinya. Apabila pemohon didampingi atau diwakilkan oleh kuasa hukum, maka petugas penerima permohonan harus memeriksa dokumen tambahan yang terdiri atas 1. Surat kuasa khusus, formulir model PSPP 2 yang terdiri atas 1 rangkap asli yang sudah ditandatangani dan bermaterai 10.000 serta 3 rangkap fotokopiannya. 2. Kartu tanda advokat yang masih, yang terdiri atas 4 rangkap fotokopi dari dokumen asli. 3. Berita acara atau surat keterangan sumpah dari pengadilan negeri, yang terdiri atas 4 rangkap fotokopi dari dokumen asli, dan yang keempat adalah KTP ataupun berkas lain yang dapat memberi keterangan bahwasanya kependudukan advokat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas 4 rangkap fotokopi dari dokumen asli. Kemudian hasil pemeriksaan dokumen permohonan dituangkan tanda terima permohonan sesuai dengan formulir model PSPP 3 terkait tanda terima dokumen. Setelah itu, petugas penerima permohonan akan menyerahkan dokumen tanda terima dokumen permohonan kepada pemohon. Selanjutnya, mengarsipkan salinan tanda terima dokumen permohonan dan mencatatnya dalam buku penerimaan permohonan sesuai dengan formulir model PSPP 24 terkait buku penerimaan permohonan. Serta, petugas memberikan informasi bahwa hasil verifikasi kelengkapan dokumen secara formil dan material akan disampaikan bersamaan dengan penetapan hasil verifikasi. Dalam hal penerimaan permohonan secara tidak langsung, pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilu melalui laman website SIPS, yaitu sips.bawaslu.go.id. Kemudian, petugas akan mengajukan permohonan tersebut kepada pejabat struktural atau fungsional untuk diteruskan secara berjenjang kepada Kordif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan tingkatannya. Serta, petugas akan memeriksa kesesuaian data tanda terima elektronik dan dokumen permohonan cetak yang disampaikan oleh pemohon ataupun kuasa hukumnya. Selanjutnya, penerimaan permohonan tidak langsung alur permohonannya mengacu atau mutatis mutandis pada tata cara penerimaan permohonan secara langsung yang telah dijelaskan sebelumnya. Perlu diketahui bahwa permohonan penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu secara tidak langsung, pemohon tetap wajib menyerahkan dokumen permohonan ke Sekretariat Bawaslu sebagaimana tingkatan secara langsung. Tahapan selanjutnya berkaitan dengan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan, yaitu dengan Bawaslu melakukan rapat pleno untuk memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan, baik kelengkapan dokumen formil maupun material sesuai dengan dokumen permohonan. Apabila dalam rapat pleno dokumen dinyatakan lengkap, maka petugas mencatatkan dalam berita acara sebagaimana formulir PSPP 4 dan meregister permohonan dan mencatatkan ke dalam buku register sebagaimana PSPP 25. Selanjutnya, petugas akan memberitahukan melalui surat pemberitahuan register sesuai formulir PSPP 06. Apabila hasil pleno menyatakan dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap, maka hasil verifikasi akan dicatat dalam berita acara sebagaimana PSPP 04, serta juga dicatatkan dalam berita acara verifikasi perbaikan permohonan sesuai PSPP 05. Pemohon wajib menyampaikan perbaikan permohonan paling lama 3 hari kerja terhitung sejak ditetapkannya keputusan KPU (SK-BA). Permohonan penyelesaian sengketa pemilu kepada Bawaslu tidak dapat diterima apabila rapat pleno menghasilkan putusan bahwa objek sengketa telah melampaui batas waktu pengajuan permohonan atau daluarsa, serta apabila objek sengketa termasuk objek sengketa yang dikecualikan. Maka pada 2 kasus tersebut,
Hasil rapat pleno akan dituangkan dalam surat pemberitahuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu tidak dapat diterima sesuai dengan model formulir PSPP 07. Perlu diketahui oleh pemohon bahwa permohonan yang dikecualikan dalam penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu meliputi 1. Laporan dugaan pelanggaran pemilu yang pernah diregistrasi oleh Bawaslu sebagaimana tingkatan sebagai dugaan pelanggaran administratif pemilu. Dugaan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat terstruktur, sistematif dan masif serta dugaan tindak pidana pemilu. Yang kedua, sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu yang berkaitan dengan sengketa antar calon anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten atau kota dalam satu partai politik peserta pemilu. Setelah permohonan hasil verifikasi dinyatakan diterima dan diregistrasi, maka selanjutnya petugas akan mengkonfirmasi kepada pemohon dan termohon terkait surat panggilan mediasi sebagaimana formulir model PSPP 13 sekaligus jadwal mediasi dengan cara mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa secara tertutup. Agenda sidang mediasi dalam hal ini harus dihadiri oleh pemohon dan termohon, serta boleh didampingi oleh kuasa hukumnya. Namun, kuasa hukum hanya dapat memberi saran pertimbangan kepada pemohon dan termohon. Apabila pemohon dan termohon tidak datang dalam agenda sidang mediasi setelah dilakukan pemanggilan secara patut, maka Bawaslu menetapkan jadwal dan melakukan pemanggilan kembali. Apabila pemohon tidak hadir setelah 2 kali berturut-turut dipanggil secara patut berdasarkan surat panggilan, maka pimpinan mediasi menyatakan permohonan penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu dinyatakan gugur. Apabila termohon tidak hadir setelah 2 kali berturut-turut dipanggil secara patut, pimpinan mediasi menyatakan permohonan penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu tidak mencapai kesepakatan dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu diselesaikan melalui adjudikasi. Hasil mediasi dalam sengketa antara peserta dan penyelenggara pemilu dimaksudkan membuahkan kesepakatan atau ketidakkesepakatan dan mencatatkan ke dalam berita acara sebagaimana formulir model PSPP 17. Mediasi dapat dilakukan secara langsung maupun daring dalam kondisi tertentu dengan catatan tahapannya berlaku mutatis mutandis dengan tahapan adjudikasi secara langsung. Apabila para pihak menyatakan sepakat dalam mediasi, maka Bawaslu akan memutus sengketa kedua pihak sesuai PSPP 19 dan menyampaikan salinan putusan mediasi yang telah dibuat sebagaimana formulir model PSPP 26. Dalam hal mediasi tidak membuahkan kesepakatan, maka sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu diselesaikan melalui sidang adjudikasi. Adjudikasi proses pemilu dalam hal ini dilakukan untuk memeriksa dan memutus permohonan melalui proses persidangan dan dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan keberimbangan antara pihak yang bersengketa. Adjudikasi dapat dilakukan secara langsung maupun daring dengan catatan terdapat kondisi tertentu yang tahapannya berlaku mutatis mutandis sebagaimana teknis adjudikasi secara langsung. Agenda adjudikasi meliputi pembacaan permohonan pemohon, pembacaan jawaban termohon, pembacaan permohonan pihak terkait jika ada, pemeriksaan alat bukti, penyampaian kesimpulan pemohon, kesimpulan termohon, dan atau pihak terkait. Dan terakhir, pembacaan putusan. Sidang adjudikasi dilakukan paling lama 1 hari terhitung sejak penetapan berita acara mediasi yang telah dibuat. Agenda adjudikasi harus dihadiri oleh pemohon dan termohon. Pemohon dan termohon dapat didampingi oleh kuasa hukum. Kuasa hukum dalam hal ini diberikan hak penuh dalam mewakili para pihak yang bersengketa. Agenda sidang adjudikasi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut. 1. Bawaslu menyampaikan surat pemanggilan adjudikasi secara patut kepada para pihak paling lama 1 hari sebelum pelaksanaan adjudikasi. Kedua, Bawaslu mengumumkan jadwal dan agenda adjudikasi sebagaimana formulir model PSPP 14. Ketiga,
Bawaslu menggelar persidangan dengan agenda pertama, yakni pembacaan permohonan oleh pemohon atau kuasa hukumnya sekaligus jawaban oleh termohon. Pemohon dapat memperbaiki permohonannya dengan catatan tidak mengubah pokok permohonan. Dalam hal pemohon atau kuasa hukumnya melakukan perbaikan permohonan harus disampaikan kepada majelis adjudikasi dan termohon setelah pembacaan permohonan. Yang keempat, jawaban termohon harus disampaikan kepada majelis adjudikasi dan pemohon sebelum agenda pertama adjudikasi dimulai. Jawaban termohon dibuat sebagaimana formulir model PSPP 08. Kelima, dalam hal pada sidang adjudikasi terdapat permohonan dari pihak terkait, maka permohonan pihak-pihak terkait harus disampaikan sebelum agenda pertama sidang pembacaan permohonan oleh pemohon dan jawaban oleh termohon sebelum diikutsertakan dalam adjudikasi. Permohonan oleh pihak terkait dibuat sebagaimana formulir model PSPP 09 dan daftar alat bukti yang disampaikan sebagaimana formulir PSPP 10. Apabila permohonan oleh pihak terkait dinyatakan tidak lengkap, maka majelis adjudikasi memberitahukan kepada pihak terkait pada hari yang sama terhitung sejak majelis adjudikasi menyatakan permohonan belum lengkap. Apabila pihak terkait tidak memperbaiki permohonan, maka majelis adjudikasi memutuskan permohonan tidak dapat diterima dan menyatatkan sebagaimana formulir model PSPP 12. Dalam hal pihak terkait atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam sidang pembacaan permohonan oleh pemohon dan jawaban oleh termohon, maka majelis adjudikasi menjadwalkan pemanggilan kembali kepada pihak terkait. Dalam hal pihak terkait atau kuasa hukumnya tidak hadir secara berturut-turut, setelah dilakukan pemanggilan dengan patut, maka majelis adjudikasi menyatakan permohonan oleh pihak terkait gugur yang dituangkan dalam formulir model PSPP 11. Dan yang keenam, setelah pembacaan permohonan oleh pemohon, jawaban termohon dan atau permohonan pihak terkait, majelis adjudikasi memberikan kesempatan kepada pemohon, termohon, dan atau pihak terkait untuk menyampaikan bukti berdasarkan daftar alat bukti yang disampaikan bersama dengan dokumen permohonan pemohon, jawaban termohon, dan atau permohonan pihak terkait. Majelis adjudikasi memberikan persetujuan terhadap bukti untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan alat bukti. Pemeriksaan alat bukti dimaksudkan untuk melakukan pendalaman terhadap substansi pokok permohonan pemohon, jawaban termohon, dan atau permohonan pihak terkait. Alat bukti meliputi surat atau tulisan, pengakuan pemohon dan termohon, pengakuan pihak terkait jika ada, keterangan saksi, keterangan ahli, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, atau hasil cetaknya, dan pengetahuan majelis adjudikasi. Setelah agenda pemeriksaan alat bukti, majelis adjudikasi memberikan kesempatan kepada pemohon, termohon, dan atau pihak terkait untuk mengemukakan pendapat terakhir berupa kesimpulan pemohon, kesimpulan termohon, dan atau kesimpulan pihak terkait. Kesimpulan yang disampaikan secara tertulis kepada majelis adjudikasi paling lama 1 hari terhitung sejak pemberian kesempatan oleh majelis adjudikasi kepada pemohon, termohon, dan atau pihak terkait. Seluruh rangkaian hasil pemeriksaan dalam sidang adjudikasi menjadi bahan Bawaslu dalam menyusun putusan penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu. Catatan dalam proses adjudikasi sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu apabila terjadi keadaan A. Pemohon dan atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam sidang adjudikasi setelah dilakukan pemanggilan secara patut sebanyak 2 kali. Majelis adjudikasi menyatakan permohonan penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu gugur dengan menggunakan formulir model PSPP 20. B. Termohon dan atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam sidang adjudikasi setelah dilakukan pemanggilan secara patut sebanyak 2 kali. Majelis adjudikasi tetap melanjutkan agenda adjudikasi sampai dengan pembacaan putusan. Dan C. Pemohon dan atau kuasa hukumnya dan termohon dan atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam sidang adjudikasi setelah dilakukan pemanggilan secara patut sebanyak 2 kali.
Majelis adjudikasi menyatakan permohonan penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu gugur dengan menggunakan formulir model PSPP 20. Putusan penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu bersifat final dan mengikat, kecuali putusan penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu yang berkaitan dengan A. Verifikasi partai politik peserta pemilu, B. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota, dan C. Penetapan pasangan calon. Putusan dibuat berdasarkan formulir PSPP 21 serta dibacakan oleh Majelis Adjudikasi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam agenda pembacaan putusan pemohon, termohon, dan atau pihak terkait dapat hadir secara langsung. Bawaslu dalam hal ini menyampaikan salinan putusan berdasarkan formulir model PSPP 26 dan diunggah ke dalam SIPS. Bawaslu dalam hal ini juga membuat petikan putusan berdasarkan PSPP 23 dan diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu maupun laman resmi Bawaslu. Setelah Bawaslu memutus sengketa antara peserta dan penyelenggara pemilu, KPU sebagaimana tingkatan atau termohon wajib menindaklanjuti hasil putusan paling lama 3 hari terhitung sejak putusan dibacakan. Para pihak dalam penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu bisa melakukan koreksi putusan apabila substansi putusan penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu yang diputus oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu berwenang melakukan koreksi terhadap putusan tersebut. Bawaslu menindaklanjuti hasil koreksi putusan dengan menerbitkan putusan baru paling lama 1 hari terhitung sejak tanggal hasil koreksi. Sahabat Bawaslu, secara garis besar perlu diketahui bahwa gugurnya permohonan sengketa antar peserta pemilu dan peserta dengan penyelenggara pemilu meliputi A. Pemohon yang merupakan bakal calon atau calon anggota DPD serta bakal pasangan calon atau pasangan calon meninggal dunia. B. Bakal calon atau calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, atau anggota DPRD Kabupaten Kota yang didaftarkan oleh partai politik peserta pemilu meninggal dunia. C. Terjadinya kesepakatan antara pemohon dan termohon sebelum dilakukan musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian sengketa antar peserta pemilu. D. Terjadinya kesepakatan antara pemohon dan termohon sebelum dilakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. E. Termohon telah memenuhi substansi pokok permohonan yang disengketakan sebelum dilakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. F. Pemohon tidak hadir dalam mediasi setelah dilakukan pemanggilan secara patut sebanyak 2 kali berturut-turut. G. Pemohon dan atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam sidang adjudikasi setelah dilakukan pemanggilan secara patut sebanyak 2 kali. H. Pemohon dan atau kuasa hukumnya dan termohon dan atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam sidang adjudikasi setelah dilakukan pemanggilan secara patut sebanyak 2 kali. Atau I. Pemohonan mencabut permohonannya. Video ini dipersembahkan oleh Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Batu. Ayo awasi bersama.